Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Popi Sinta PMS selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi syariah. Perkenalkan, nama saya Seklar Umbara, saya mahasiswa dari Universitas Nurul Huda, NIM 1987-20345, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 5. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai melacak pondasi ekonomi syariah. Pengertian syariah dan beberapa istilah yang berdekatan. Yang ada dalam Al-Quran adalah syariah, fikih, hukum Allah, dan seakar dengannya. Demikian, syariah dan fikih adalah dua term yang berbeda tetapi relasi keduanya sangat erat. Prinsip syariah dan karakteristiknya. Prinsip syariah adalah semua harta benda adalah titipan. Karakteristik ekonomi syariah diantaranya adalah al-sumul atau menyeluruh, al-tawazun atau seimbang, dan sabat wa tatawur atau tetap dan luas. Konsep dasar ekonomi syariah. Definisi ekonomi syariah yaitu adalah manajemen rumah tangga atau peraturan rumah tangga. Dasar hukum dan tujuan ekonomi syariah. Dasar hukum ekonomi syariah terdiri dari landasan syariah dan landasan konstitusional. Tujuan ekonomi syariah terdiri dari falah sebagai tujuan hidup, maslahah sebagai tujuan untuk mencapai falah, dan maslahah dalam mencapai falah. Ruang lingkup ekonomi syariah adalah meliputi aspek ekonomi antara lain syirkah dan mudharabah, murabahah, khiyar, dan istisna, dan lain-lain. Dalam aspek kerjasama yang penting banyak dilakukan adalah bagi hasil yaitu syirkah dan mudharabah. Paradigma ekonomi syariah. Metodologi ekonomi syariah adalah suatu metode tentang bagaimana memahami, menafsirkan, dan mengambil ketetapan hukum Al-Quran dan Al-Hadis sehingga menghasilkan keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Paradigma ekonomi syariah terdiri dari prinsip al-mabda dan dasar al-asas. Perbandingan sistem ekonomi dan ciri utama ekonomi syariah. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Sistem ekonomi dalam suatu negara dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Prinsip-prinsip ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, dan ekonomi Islam atau syariah. Prinsip dan ciri utama sistem ekonomi syariah diantaranya tauhid, adil, nubuwah, khilafah, dan ma'ad. Konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. Harta adalah kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud. Kepemilikan adalah kekuasaan yang didukung secara sosial untuk memegang kontrol terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakan untuk tujuan pribadi. Dalam Islam terdapat 3 unsur kepemilikan: kepemilikan individu, kepemilikan umum, kepemilikan negara. Sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah: ihraz al-mubahah, al-tawalud minal mamluk, al-khalafiyah, dan al-akad. Riba, gharar, dan maisir dalam Islam. Riba berarti az-ziyadah, artinya tambahan, kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti, atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad atau transaksi. Jenis-jenis riba yaitu riba fadl, ribayat, riba nasiah, dan riba qard. Gharar atau tagir yang artinya keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Jenis-jenis gharar yaitu jual beli barang yang belum ada, jual beli barang yang tidak jelas, jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan. Maisir atau qimar adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti. Prinsip konsumsi produksi dalam Islam. Konsumsi adalah kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa, baik secara sekaligus maupun berangsur-angsur dalam memenuhi kebutuhan. Produksi adalah pekerjaan yang memerlukan kesungguhan usaha manusia, pengorbanan
yang besar dan keputusan yang terpusat dalam lingkungan tertentu untuk menunjukkan gaya material dan spiritual. Prinsip dasar perilaku konsumen Islami diantaranya prinsip syariah, prinsip ilmu, prinsip kuantitas, prinsip prioritas, prinsip sosial, dan kaidah lingkungan. Perdagangan dalam ekonomi syariah. Perdagangan adalah yang artinya jual beli atau berarti saling tukar-menukar. Prinsip dasar perdagangan dalam Islam yaitu kejujuran, kepercayaan, prinsip saling ridho, tidak mendurhakai Allah, dan prinsip keadilan. Konsep dan fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Kebijakan fiskal adalah pendapatan nasional, tingkat pengangguran, inflasi, dan kemiskinan. Bentuk kebijakan fiskal membuat perubahan pada pengeluaran pemerintah, membuat perubahan pada sistem pungutan pajak, membuat perubahan secara serentak baik dalam pengelolaan pemerintah. Konsep dan fungsi kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif, kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter tanpa bunga. Bunga merupakan sumber permasalahan yang mengakibatkan ketidakstabilan perekonomian. Konsep dasar lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan adalah lembaga yang memberikan fasilitas dan produk di bidang keuangan serta memutar arus dan perekonomian. Jenis-jenis lembaga keuangan syariah: perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, penggadaian syariah, dan koperasi syariah. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.